langsung dari ucapan. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan yang benar-benar bisa kita manfaatkan agar laporan daripada kitab kita bagus semua. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lebih banyak dalam beribadah dibanding bulan-bulan yang lain ketika di bulan Sya'ban? Maka kata Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya laporan catatan tahunan setiap hamba. Maka saya ingin catatan saya yang dilaporkan adalah ketika saya sedang berpuasa dan beramal saleh. Dan bulan ini juga bulan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sebagai bentuk kompensasi. Kompensasi ini adalah semacam apa ya, ganti rugi atau imbalan daripada pendeknya umur kita, sebagaimana ketetapan Allah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, umur ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini adalah hanya 60 dan sampai 70. Wa qalilun ma yatajawazu dzalika. Dan sedikit sekali yang bisa melampaui 70 itu. Dan memang kita lihat kenyataan. Apabila 60 itu banyak sekali kawan-kawan kita, handai tolan kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 70 lebih kita bisa hitung dengan jari, apalagi nanti 80 dan 90. Itu pun diikuti dengan kekurangan kemampuan, baik dari segi pandangan, pendengaran, makan, kekuatan, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan umur umat yang terdahulu, mereka umurnya ratusan tahun dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami bagaimana hikmahnya Allah dan kasih sayangnya Allah kepada umat Muhammad SAW. Di dalam kependekan umurnya ini, maka Allah berikan satu kompensasi, yaitu umur ibadahnya bertambah. Dan itu adanya di bulan Ramadan. Maka kalau siapa orang yang mengisi Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir, maka dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dan apabila dia mendapatkan Lailatul Qadar adalah 83 tahun. Pertambahan umur ibadahnya, bukan umur usia, tapi umur ibadah. Dan ini adalah satu keutamaan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Belum lagi perkalian yang Allah berikan karena kelipatan ibadah untuk wajib di bulan Ramadan ini adalah sekitar 70. Berarti kita punya tambahan sekitar hampir 90 tahun dalam satu bulan kita beribadah tersebut. Oleh karena itu, bagaimana kita belajar daripada salafun as-salih, baik itu Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, maupun tabi'ut tabi'in, yang bagaimana mereka mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan beberapa kekurangan atau kelalaian daripada kaum muslimin yang ada pada saat ini. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, kaum muslimin di Indonesia ini tidak memahami nilai Ramadan. Inilah yang menjadikan mereka agak malas untuk mengisi Ramadan dan menjadikan mereka tidak semangat untuk menjadikan Ramadan ini sebagai satu nilai tambah di dalam kehidupannya. Ditambah lagi bulan Ramadan ini datang setiap tahun, yang akhirnya menjadikan kita merasa biasa dengan datangnya bulan Ramadan. Hingga ada di benak kaum muslimin Indonesia ini terutama, ketika datang bulan Ramadan, maka pikiran mereka adalah siang puasa, malam tarawih, selesai. Dan nanti di penghujung kita mendapatkan Lebaran. Dan itulah yang justru menjadi pemikiran umat Islam Indonesia. Ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar dan sangat fatal.
Ramadan bukanlah seperti itu. Karena ketidaktahuan kita, maka ketika seringnya datang sesuatu, maka akhirnya mengurangi sensitivitas kita. Kita dengan sesuatu yang sering berinteraksi, akhirnya menjadi biasa. Padahal ini adalah bulan yang luar biasa, yang sangat dinanti-nantikan oleh para salafus saleh. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini supaya nanti menjadi pemicu dan pemacu daripada giatnya kita dalam mengisi hari-hari Ramadan kita. Yang pertama, kesalahan yang sering disia-siakan oleh kaum muslimin karena ketidaktahuan mereka adalah memaknai waktu sahur. Waktu sahur ini adalah waktu yang sangat istimewa. Dan ini hanya sebagian besar kaum muslimin di sini kebanyakan hanya mengisi sahur itu dengan makan dan minum lalu selesai. Padahal waktu sahur adalah waktu yang sangat utama, dan bagi yang ingin mengisi waktu sahur sebenarnya kesempatan besar ada di sana. Maka saya berpesan bagi yang ingin mengisi waktu sahur, ketika bangun sahur janganlah menyentuh apa-apa dahulu, usahakan ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Kalau bisa dan lebih dari 2 rakaat itu lebih utama. Tapi paling tidak kita harus memantapkan diri kita, memastikan diri kita untuk apabila waktu sahur kita minimal sholat 2 rakaat. Barulah kita beraktivitas di sekitar perkara makan sahur tersebut. Baik bagi ibu-ibu yang menyiapkan atau membangunkan anggota keluarga dan lain sebagainya, maka setelah itu barulah siapkan. Lalu setelah kita berkumpul di meja makan, maka pergunakanlah waktu ini bersama untuk beristighfar bersama-sama. Dan ini yang saya perhatikan tidak dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kebanyakan kita sudah tenggelam dalam menikmati makan sahur tersebut dengan berbagai keadaannya. Ada yang malas makannya, ada yang nafsu makannya, ada yang biasa. Dan ini merugikan sekali. Kenapa? Karena kita kehilangan waktu yang sangat utama. Maka usahakan sisihkan waktu kita 1 menit bersama keluarga untuk beristighfar. Mau istighfar yang pendek boleh, mau yang sedang boleh, mau yang panjang boleh. Ya, yang pendek sekali cukup kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kalau kita sisihkan 1 menit, mungkin kita dapat 70 atau 80 kali istighfar. Atau mau ditambah sedikit astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka ini bisa kita dapatkan mungkin sekitar 50 dalam 1 menit. Atau kita panjangkan lagi sedikit dengan istighfar yang paling utama, yaitu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini 1 menit kalau kita baca mungkin dapat 17 atau 20 kali. Dan ini waktu yang istimewa. Kenapa? Karena waktu ini adalah waktu yang dipuji oleh Allah dan disebutkan di dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang beristighfar di sana disebut oleh Allah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar di waktu sahur. Dan salah satu ciri penghuni surga ketika Allah menyatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga-surga dan mata-mata air kenikmatan. Salah satu sifat mereka wa qabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Jadi kita kalau ingin termasuk salah satu dari sifat penghuni surga, maka manfaatkanlah waktu sahur tersebut untuk beristighfar. Paling tidak minimal ya 10, 20, 30 atau 50 kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dinyatakan sebagai orang-orang yang selalu beristighfar di waktu tersebut. Oleh karena itu saya mengimbau bagi yang sudah mengikuti pengajian pada sore ini, canangkan bersama keluarga untuk melakukan hal tadi, yaitu mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat dan
paling tidak beristighfar. Sisihkan waktu 1 menit, atau kalau bisa 2 menit ya lebih bagus untuk kita bersama beristighfar. Baik istighfarnya itu sendiri-sendiri boleh, dipimpin oleh ayahnya boleh, dipimpin oleh ibunya boleh, dipimpin oleh anaknya boleh, atau masing-masing baca sendiri sesuai dengan apa yang ingin dibaca daripada istighfar. Silahkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan baca A, baca B, baca C, kecuali kita hanya baca istighfar sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini daripada hal ini agar kita jangan sampai kelewatan waktu yang sangat utama. Dan yang kedua yang harus diperhatikan juga yaitu indal iftar, waktu ketika kita berbuka puasa. Ini juga waktu yang sering disia-siakan oleh kaum muslimin dan sangat disayangkan. Kenapa? Karena waktu iftar atau menjelang buka itu adalah waktu yang paling bagus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengetahui hal ini, maka kita tidak akan pernah bisa menyanyiakannya. Ajaklah keluarga kita. Dan ini kesempatan yang sangat bagus untuk menjalin kerukunan di antara keluarga, menjalin keakraban dan keharmonisan di antara keluarga. Maka usahakan 10 menit sebelum waktu berbuka. Seandainya waktu berbuka maghrib sekarang misalnya jam 6:05, maka jam 6:45 sudah kita duduk bersama keluarga, atau kalau bisa lebih 15 menit sebelumnya lebih bagus. Dan itu adalah satu keutamaan yang akan kita dapatkan. Maka ajak keluarga kita untuk berdoa. Baik berdoa bersama dipimpin oleh ayahnya, atau dipimpin ibunya, atau dipimpin oleh anak-anak, ya untuk mereka belajar berdoa, atau doa sendiri-sendiri. Doakan untuk diri kita, karena doa yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Dan doakan pula untuk kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Doakan untuk anak keturunan kita, doakan untuk pasangan kita, doakan untuk saudara-saudara kita, doakan untuk kawan-kawan kita, doakan untuk tetangga-tetangga kita, doakan untuk handai tolan kita, doakan guru-guru kita, doakan pemimpin kita, doakan bangsa kita, doakan wilayah kita. Berapa banyak yang kita dapatkan dari waktu yang 10 menit atau 15 menit ini. Kita bisa berbagi doa. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kita ini diberi sebuah senjata yang sangat hebat, tetapi sayangnya tidak dipergunakan. Dan inilah kelemahan kita. Karena ketidaktahuan kita atau kejahilan kita, dan kita diberi tempat-tempat yang sangat istimewa dan waktu-waktu yang sangat istimewa. Di antaranya adalah menjelang iftar. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi da'watun la turad inda iftari." Atau kama qala Rasulullah SAW. Bagi orang yang berpuasa, ada waktu berdoa yang tidak akan ditolak, yaitu ketika menjelang bukanya. Dan ini sayang sekali banyak yang kaum muslimin yang tidak memakai dan mempergunakannya. Bahkan menjelang buka mereka pakai untuk berdoa, untuk melakukan perkara-perkara yang berdosa, seperti ngabuburit, keliling-keliling, tidak ada tujuan yang pasti, agar kita menjadi benar-benar orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk kebaikan kita. Karena doa ini merupakan satu kesempatan besar yang sejatinya memang jarang dipakai oleh kaum muslimin. Padahal efek dari doa ini adalah sangat luar biasa. Tetapi kita sangat sangat disayangkan sekali kita tidak memakai kesempatan ini untuk kebaikan diri kita sendiri. Kenapa? Karena satu, ketidaktahuan. Kedua, ketidakpahaman. Dan yang ketiga, ketidakmautahuan. Ketidaktahuan bisa diatasi dengan belajar. Minum dulu, Ustaz.
Ketidaktahuan ini bisa diatasi dengan belajar. Tapi saya lihat juga banyak orang yang masih belum mau belajar atau ikut mengikuti pengajian. Yang sulit ini adalah ketidakmautawan. Bukannya tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Nah, inilah yang paling berat untuk diantisipasi. Karena ketika kita tidak mau tahu, berarti kita telah memberikan diri kita ini jalan untuk dimasuki oleh syaitan. Sehingga syaitan gampang sekali untuk menggoda kita. Dari sini kita bisa paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Maka dari itu, pergunakanlah waktu berbuka ini untuk kebaikan kita. Karena efek doa ini sangatlah luar biasa. Pernah terjadi ada suatu kisah. Ada seorang penjaga di pinggir Ka'bah itu. Biasa kalau yang pernah umroh ya insya Allah melihat banyak polisi-polisi di pinggir Ka'bah itu. Ada salah satu polisi muda di sana. Dia sedang menjaga seperti biasa. Tiba-tiba ada satu orang bergelantungan di sekitar Ka'bah, di penutup Ka'bah, berpegang bagian ujungnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu. Kau telah memberikan anak kepada saudara-saudaraku. Telah memberikan anak kepada kawan-kawanku yang telah menikah. Sedangkan aku sudah sekian lama tapi belum mendapatkan anak. Maka berikanlah anak untukku. Dan itu doa diulang. Sampai si penjaga ini tertarik. Akhirnya memperhatikan siapa orang ini. Ternyata dia orang seperti itu. Dan ternyata salah satu orang yang sedang umroh. Tapi dari orang Arab, dari kalangan Afrika. Seperti dari Aljazair atau dari Tunisia. Sudah. Seperti biasa kejadiannya berlalu. Tapi setelah itu 20 tahun kemudian. Sekitar 20 tahun kemudian. Dan si penjaga tadi kebetulan berada di tempat itu. Dan datang orang ini lagi dan memegang penutup Ka'bah lalu berdoa, ya Allah binasakanlah anakku. Celakakanlah anakku ya Allah. Karena dia telah melawan kepadaku, dia tidak sayang kepadaku, dia tidak memperhatikan kepadaku. Doa ini disebut dengan bacaan seperti itu sampai kaget si penjaga ini, lalu dia menengok. Ternyata dia ini orang yang 20 tahun yang lalu telah meminta anak di sini. Maka ketika dia selesai berdoa, orang ini kembali lalu dikejar sama penjaga tadi, lalu penjaga tadi berkata, wahai fulan, wahai hamba Allah, kau telah berbuat zalim. Orang ini kaget. Saya berbuat zalim apa? Bukankah engkau 20 tahun yang lalu, kurang lebihnya, berdoa di sini, meminta anak? Orang tersebut, ya betul. Kau dan masih pada saat itu saya memperhatikan kau dan saya lihat ternyata kamu. Tapi kenapa setelah 20 tahun kemudian kau minta dibinasakan anakmu? Padahal kau minta anak tersebut. Engkau hanya berdoa minta anak dan tidak minta anak yang saleh. Ketika Allah memberikan kepadamu seorang anak, maka sekarang kau kembali meminta untuk diambil anak tersebut. Dan ini adalah sebuah kezaliman. Coba kau doakan minta hidayah untuk anakmu. Jangan minta anak itu dibinasakan atau dimatikan oleh Allah. Maka tersadar orang itu. Lalu dia balik ke tempat tersebut, lalu dia berdoa memegang pinggir Ka'bah sambil menangis sesenggukan, ya Allah, aku cabut doaku, selamatkanlah anakku, berilah hidayah pada anakku. Dan doa itu diulang sampai beberapa menit, mungkin sekitar 1/4 jam atau setengah jam. Sudah selesai. Ketika selesai dia berdoa, dia mengucapkan terima kasih dan si penjaga mengatakan sekarang kau telah berlaku lagi. Maka pulang. Dan benar, setelah kemudian 2 tahun kemudian, si penjaga ini melihat orang ini umroh dan tawaf bersama dengan seorang anaknya, dengan seorang pemuda. Maka si penjaga tanya setelah dia selesai umroh, selesai tawaf, ditanya, engkau siapa? Saya anaknya bapak ini.
Bukankah kau yang dulu nakal? Iya betul, saya nakal dan melawan kepada orang tua. Saya sangat tidak menghargai orang tua saya. Lalu kapan kamu sadar? Kapan kamu merasakan bisa kembali mendapat hidayah itu? Ya sekitar 2 tahun yang lalu. Ketika suatu sore, dan waktu itu dihitung sama penjaga itu adalah persis seperti ketika orang tuanya berdoa. Saya hampir mengalami kecelakaan. Saya terjatuh, tapi saya selamat alhamdulillah. Dan setelah saya terjatuh, saya mendengar azan. Dan tiba-tiba hati saya seperti terpanggil untuk pergi ke masjid untuk sholat. Dan di sana saya mulai mengambil wudhu, lalu saya sholat dan saya menangis dan saya bertobat sejak waktu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dihitung waktu itu tepat. Jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana efek doa itu sangat luar biasa. Tapi sayangnya kita tidak mau atau tidak mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak daripada kita ini yang hanya berdoa minimal, padahal Allah sangat menginginkan, Allah sangat menyukai orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya kaum muslimin tidak memakai kesempatan itu. Buktinya kita bisa lihat setelah sholat, banyak dari mereka yang langsung pergi, tidak berdoa, bahkan tidak berzikir sama sekali. Bukannya berarti tidak boleh, silahkan, karena itu sudah menjadi sunnah. Tetapi ini kesempatan besar yang sangat berguna untuk kita ketika kita memperbanyak doa. Sedangkan doa itu sendiri tidak akan pernah hilang. Doa itu begitu luar biasa. Cuma memang doa itu mendapatkan 4 posisi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi yang pertama, bisa dikabulkan secara langsung. Kita berdoa lalu diberikan apa yang kita minta. Sedangkan posisi yang kedua, diterima sama Allah tapi diganti yang lebih baik. Terkadang kita minta A, tapi A ini nggak bagus untuk kita. Terkadang seperti ada orang minta pekerjaan di suatu posisi, atau di suatu instansi, atau di suatu kantor, atau di suatu pabrik. Tapi Allah memberikannya di pabrik yang lain, atau di tempat yang lain. Nah ini permintaannya tidak terkabul yang A, tapi diberikan yang B sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di tempat yang satu mungkin tidak bagus untuk dia. Dan posisi yang ketiga adalah dihindarkan daripada satu keburukan. Mungkin kita berdoa minta rezeki. Allah kalau berikan rezeki tapi dibarengi dengan kecelakaan, maka kita akan rugi. Maka Allah hindari kita dari sebuah kecelakaan, tidak dapat rezeki atau dapat uang, tapi kita selamat daripada sebuah musibah. Ini bisa terjadi. Atau yang keempat, dan ini lebih bagus untuk kita, yaitu doa ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikabulkan di dunia, tapi nanti diberikan di akhirat. Jadi doa itu tidak ada yang hilang sama sekali. Jadi jangan pernah mengatakan saya sudah doa banyak kepada Allah, tetapi saya melihat Allah tidak mengabulkan permintaan saya. Tidak, Allah sudah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, tetap aku akan mengabulkan doamu. Tapi Allah menyatakan astajib lakum. Aku akan mengabulkan. Jadi kalimatnya ini kalau ada yang belajar bahasa Arab dengan kalimat mudhari. Mudhari ini yang berarti berkesinambungan. Sesuatu yang berlangsung sekarang bisa besok. Atau bisa lusa, atau bisa kapan saja. Nah ini pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Allah menerangkan tentang ayat puasa, dari mulai kalimat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di bawah terakhir penutup Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani.
Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Nah, disinilah kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan sebuah ibadah yang sangat istimewa ini. Dan ini berhubungan dengan Ramadan, sangat banyak tempat-tempat untuk atau waktu-waktu yang kita bagus untuk berdoa. Terutama sepanjang waktu kita berpuasa, dari mulai subuh sampai berbuka. Doa orang yang berpuasa adalah mustajabah. Lalu di waktu malam hari ketika kita bangun sahur, kita sholat 2 rakaat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu waktu yang sangat bagus, sangat luar biasa untuk berdoa. Tetapi sayangnya kita tidak manfaatkan ini. Dan ini karena apa? Tadi saya katakan ketidaktahuan kita. Kita lebih senang berkumpul bersama keluarga di meja makan untuk berbuka, tapi masing-masing pegang HP atau masing-masing dengan urusan sendiri. Dan ini adalah perkara yang sangat merugikan. Maka dari itu, saya menghimbau pada kesempatan yang berbahagia ini, bagi yang mendengarkan pengajian ini, marilah kita tata puasa kita pada Ramadan tahun ini, untuk benar-benar bisa menjadi suatu puasa yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan nilai yang penuh, yang kita dapatkan kebaikan yang luar biasa. Karena puasa ini menghadirkan, Ramadan ini menghadirkan kepada kita keberkahan, rahmat, ampunan, itqun minan nar, dan keridhaan daripada Allah. Semoga kita bisa manfaatkan. Dan satu pesan saya juga, hati-hati dengan jebakan Batman. Nah, ini yang saya katakan jebakan Batman. Yaitu kita berpuasa, dan ketika kita mau berbuka, kita bikin acara, terutama acara bukber, buka bersama. Acara bukber ini adalah salah satu, hati-hati, adalah wasilah syaitan yang bisa mengacaukan nilai puasa kita. Pertama, kita kehilangan kesempatan. Biasanya kalau sudah bukber itu, kita ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, atau dengan komunitas kita. Yang kita bicarakan adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan bisa sampai kepada hal-hal yang berdosa. Waktu menjelang puasa akan habis. Tidak ada doa di sana, tidak ada apa-apa di sana. Dan ini sangat disayangkan. Lalu yang kedua, setelah kita berbuka, kita kebanyakan akhirnya sibuk dengan urusan bicara dan lain-lain. Sholat berjamaahnya kehilangan. Dan ini sangat merugikan kita. Karena sholat berjamaah di bulan Ramadan itu nilainya 70 kali daripada buat sholat di luar Ramadan. Berarti kalau kita 70 kali 27, bayangkan berapa ribu itu yang kita dapatkan daripada kelipatan. Tetapi banyak dari kita lebih pilih sholat sendiri-sendiri. Nah, ini perkara yang hendaknya diperhatikan. Jadi masalah berbuka. Yang ketiga adalah masalah sholat tarawih dan sholat isya. Banyak dari kita yang menyia-nyiakan sholat isyaknya hanya untuk mengejar tarawihnya. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Lebih baik kita kehilangan sholat tarawih atau tidak berjamaah sholat tarawih daripada tidak berjamaah sholat isya. Dan ini yang banyak yang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ketika kita pergi ke masjid, saya banyak mendapati orang yang pergi ke masjid itu setelah selesai sholat isya, lalu mereka sholat isyanya sendiri, baru mereka ikut tarawih berjamaah. Ini salah besar. Ini menghilangkan yang utama atau yang paling utama untuk mendapatkan yang utama. Sholat tarawih bagus, tetapi ingat sholat isya itu pahalanya melebihi daripada sholat tarawih berkali-kali lipat. Dan banyak juga ketika selesai sholat isya,
lalu duduk-duduk menunggu tarawih, tidak sholat ba'diyah. Ini juga salah besar. Lebih baik kekurangan sholat tarawih 2 rakaat daripada kehilangan sholat ba'diyah isya. Maka usahakan sholat isyanya kita jaga dalam bentuk berjamaah di masjid, dan lalu kita ikuti dengan sholat ba'diyahnya. Lalu sholat tarawih kita kerjakan. Kalau kita masa tidak mampu, maka lebih baik mengurangi tarawihnya untuk nanti kita tambah di rumah. Itu lebih bagus untuk kita. Daripada kita menjaga sholat tarawih, tapi menyia-nyiakan sholat isya. Bahkan yang lebih memprihatinkan. Dan ini perlu diingatkan, terutama kepada anak-anak muda, anak-anak kita. Banyak yang pergi ke masjid, mereka hanya untuk sholat tarawih, tapi tidak sholat isya. Ini sholat tarawihnya tidak sah. Tidak sah ini sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu harus didahului sholat isya. Apabila tidak sholat isya, maka belum bisa untuk sholat tarawih. Maka jaga baik-baik ini. 3 kesalahan ini hendaknya diperhatikan. Jangan sampai kita kehilangan momen yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini. Ini momen-momen yang tidak akan kita dapatkan di luar waktu itu. Yaitu beristighfar di waktu sahur. Kenapa kita disuruh beristighfar di sana? Karena istighfar ini membersihkan hati kita. Hati seorang mukmin adalah hati yang putih bersih. Dan ketika kita berbuat dosa, maka dititikkan 1 titik hitam di hati kita. Kalau 1 dosa, tapi kalau banyak dosa, maka akan terbentuklah lingkaran hitam di hati kita. Dan perlu diketahui bahwa lingkaran hitam itu atau titik-titik hitam itu adalah tempat berpijaknya setan di hati kita. Maka kalau kita ingin meminimalisir godaan setan di dalam diri kita, maka perbanyaklah istighfar supaya pijakan setan ini semakin sulit dia berpijak atau duduk di hati kita. Dan perbanyaklah istighfar ini bukan hanya di waktu sahur, tapi di mana saja ya, dan kapan saja. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri menyatakan, sering-seringlah kalian beristighfar dimanapun kalian berada. Apabila kalian di rumah, di meja makan, atau di tempat istirahat, atau di tempat kerja, dan di mana saja, sering-seringlah istighfar. Tidak perlu banyak, hanya 5 atau 10 cukup, tapi sering, intervalnya sering. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, kalian tidak tahu kapan datangnya maghfirah itu kepada kalian. Dan apabila ketika waktu maghfirah itu datang, dan kalian kebetulan beristighfar pada saat itu, maka akan diampuni dosa-dosa kalian. Ini adalah pesan yang sangat luar biasa. Karena istighfar ini mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, keutamaan yang sangat istimewa, yang bisa membawa kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Bahkan dengan istighfar itu, orang-orang yang ingin mendapatkan anak disuruh untuk memperbanyak istighfar. Atau orang yang rezekinya seret atau susah ekonominya disuruh memperbanyak istighfar. Orang-orang yang kekeringan disuruh memperbanyak istighfar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika terjadi paceklik, ketika terjadi kekeringan di kota Madinah pada saat itu, beliau melakukan sholat istisqa. Lalu setelah selesai sholat istisqa, beliau perintahkan semuanya untuk beristighfar. Karena istighfar ini adalah yang mendatangkan hujan. Sebagaimana Allah yang menyatakan dalam qaulnya atau perkataannya Nabi Nuh alaihissalam, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Aku berkata pada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara. Allah akan mengirimkan hujan dalam jumlah yang banyak atau hujan yang banyak. Jadi
ini adalah suatu perkara yang sangat menguntungkan. Tetapi lagi-lagi kaum muslimin tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk kita jadikan sebagai kemuliaan dan kebaikan untuk kita. Dan yang kedua tadi di waktu menjelang iftar, yang menjelang buka, banyak daripada kita lebih memilih hal yang sia-sia daripada memakai kesempatan ini untuk berdoa. Padahal berdoa pada saat tersebut adalah sangat luar biasa. Karena bergabung dua keadaan. Keadaan kita mau berbuka dan keadaan kita sedang berpuasa. Di mana biasanya orang lalai dan disitulah waktu berdoa yang paling bagus. Maka kita jadikan ini kesempatan yang besar untuk kebaikan diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Berdoalah untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk anak keturunan kita, untuk saudara-saudara kita. Ya, biasakan satu hal yang hilang juga dari kaum muslimin dalam berdoa, mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain, sebenarnya itu adalah doa untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain kita doakan, ketika kita mendoakan orang lain ini, datanglah malaikat yang mengamini doa kita, lalu mengatakan walaka mithlahu, dan engkau pun akan mendapatkan seperti yang engkau doakan kepada saudara tersebut. Dan ini kesempatan besar. Tapi lagi-lagi kita ini, ya kalau bahasa kasarnya, pelit dalam berdoa untuk orang lain. Maka jangan sampai kita salah dalam hal ini. Mari saya menghimbau, mari kesempatan yang besar ini kita pakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan doa kepada negeri kita, kepada wilayah kita juga penting agar wilayah kita dilindungi dari perkara-perkara yang merugikan, membahayakan, seperti bencana-bencana alam yang sekarang ini sudah mengancam di mana-mana. Maka satu-satunya yang bisa menghalang itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mari perbaiki tarawih kita. Terutama yang berkenaan dengan sholat isya-nya. Sholat isya berjamaah ini adalah utama sekali. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabdanya, "Athqalas salat 'alal munafiqin." Salat yang terberat bagi orang-orang munafik adalah salatul atamah wa salatus subuh. Salat subuh dan salat isya. Lau ya'lamuna ma fihi. Seandainya mereka mengetahui apa yang Allah siapkan dalam kedua salat tersebut, la atauhuma walau kanu, maka mereka akan datangi walaupun harus merangkak ke masjidnya. Jadi perkara sholat isya ini adalah sholat yang sangat luar biasa, maka jagalah sebaik-baiknya, jangan sampai kita sia-siakan. Karena kesempatan besar ini tidak datang dua kali, terutama di bulan Ramadan. Maka usahakan jadilah kita orang yang mengambil kebaikan ini sebanyak-banyaknya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Dan ingat, ya, itu hendaknya kita kerjakan. Jangan hanya kita mengejar tarawih, tetapi ba'diyahnya kita sia-siakan. Karena pahala ba'diyah lebih besar daripada pahala salat tarawih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Monggo ibu-ibu, bila ada yang izin bertanya Bu MC. Monggo. Dengan ibu siapa ibu? Saya Bu Santi Kurnia dari Retail Purwokerto. Izin bertanya Pak Ustadz. Sebelumnya terima kasih atas tausiahnya, bermanfaat sekali untuk saya pribadi. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan kewajiban anak berpuasa itu sebaiknya
umur berapa nggih? Hukumnya apa untuk anak yang sudah berpuasa gitu. Karena kan kadang-kala belum sesuai dengan tatanan ya. Misalnya seperti yang tadi disampaikan Ustadz kaitannya dengan waktu berbuka, sahurnya, niatnya, kemudian sholat tarawehnya. Kebanyakan anak puasa mereka excited karena sholat taraweh bergembira di masjid gitu. Hukumnya apa untuk anak yang berpuasa dan sebaiknya berapa tahun atau kapan kita mewajibkan anak kita bisa berpuasa sesuai dengan tuntunan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan niat puasa Pak Ustadz. Kalau kita misalnya terlambat bangun sahur sehingga niatnya sudah imsak gitu, sudah imsak baru niat berpuasa di hari itu gitu. Itu apakah puasa kita sah? Demikian, terima kasih. Kita langsung tiga penanya sekaligus ya Pak Ustadz. Iya. Ada di kolom chat. Hah? Ada di kolom chat. Oh ada yang di kolom chat ya. Atau Pak Ustadz mau jawab dulu? Yang ini yang pertama yang anak umur berapa untuk sebaiknya berpuasa dan niat puasa. Baik Bu, untuk anak-anak kalau mau latihan puasa maka dia bisa dilatih ketika dia sudah mulai ada rasa ingin. Ya, tidak ada ketentuan umur. Tapi yang umumnya biasanya anak-anak itu sudah kalau melihat orang tuanya puasa dia pun akan ikut puasa. Ya mungkin bisa dilatih dengan setengah hari ya. Nanti tahun depan mulai lagi ditingkatkan atau kalau memang dia kuat ya silahkan nggak apa-apa. Ya para sahabat dulu melatih anak-anaknya seperti itu. Bahkan kata mereka kalau anak ini mulai merasa nangis karena lapar dikasih mainan supaya terselimur. Jadi tidak fokus kepada laparnya tapi fokus kepada mainannya. Jadi kita boleh seperti itu ya. Jadi melatih anak-anak ini berpuasa. Adapun anak-anak ke masjid biarkan ya. Cuma pesan saya satu. Ketika anak-anak itu ke masjid, maka orang tuanya harus berpesan tentang adab di masjid. Jangan dibiarkan anak-anak itu hanya dikasih sarung, dikasih peci, lalu pergi ke masjid. Nah, ini sering kadang-kadang orang tuanya tidak ikut ke masjid, anak-anaknya di masjid. Nah, mereka ini menjadi liar atau menjadi asal-asalan. Ya namanya anak-anak kita tidak menyalahkan. Dan itu adalah generasi kita yang harus kita perhatikan, kita bimbing supaya menjadi penerus kita di kemudian hari. Tetapi nggak perlu diingat, di sana banyak orang-orang yang ingin beribadah. Kalau sampai mereka bikin keributan, itu akan terganggu. Dan ini dosa bagi orang tuanya yang membiarkan. Maka ketika anak-anak ini pergi ke masjid, bimbinglah dia. Kalau bisa ditemani oleh kita, oleh ayahnya, ya, atau kalau perempuan bersama ibunya, ya, atau dipesan. Nah, nanti kalau di masjid jangan main, jangan bercanda berlebihan, ya. Nah ini satu kali nasihat mungkin tidak mempan. Tapi setiap dia pergi ke masjid, maka pesankan itu. Agar nanti akan tertanam di dalam pikiran mereka. Karena sesuatu yang diucapkan berulang-ulang, itu akan masuk ke dalam hati. Maka itu akan menjadi satu yang akan diingat oleh dia. Beritahu juga, engkau kesana itu, kamu kan mau menyembah Allah. Bukan untuk bercanda. Ya, pesan pertama mungkin diabaikan, pesan kedua mungkin diabaikan, tapi pesan ketiga lama-lama dia akan merasa, oh ya saya berdosa kalau sampai mengganggu orang lain. Nah, maka nanti bisa. Nah, di masjid juga, di masjid juga para bapaknya ini jangan hanya karena bukan anaknya lalu dibiarkan. Nah, kalau bisa diatur, dijarakkan anak-anak tersebut, ya. Safnya jangan dicampur dengan anak-anak saja. Karena kalau dicampur antara mereka, maka yang terjadi adalah bercanda saja. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau memang kira-kira anak-anak ini kuat untuk berpuasa, anjurkan dia berpuasa.
Dari umur berapa saja yang kira-kira dia sudah mulai tertarik untuk berpuasa, ya, sampai nanti dia balik baru wajib untuk berpuasa. Adapun untuk anak-anak di sholat di masjid, maka orang tuanya hendaknya berpesan dan kalau bisa didampingi supaya anak-anak ini perhatian dengan sholatnya dan menjaga sholatnya dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua tentang niat puasa. Niat puasa itu bisa ibu mulai dari maghrib, Bu. Ya, jadi ibu berbuka, usahakan niat untuk besok udah jadi aman, ya Bu ya. Makanya sering kadang-kadang di masjid ketika selesai taraweh mereka baca niat bersama, ya. Nah, itu maksudnya supaya tidak lupa. Nah, adapun ibu kalau niat di waktu imsak boleh, karena waktu imsak itu belum subuh, Bu. Sebenarnya nggak ada waktu imsak, cuman kalau menurut menurut penilaian saya gitu, pengamatan saya, dulu di Indonesia ini kan kita masjid jauh-jauh gitu, ya. Azan nggak begitu kedengaran. Jadi dibikinlah waktu imsak supaya orang siap-siap untuk berpuasa dan itu dikasih waktu 10 menit. Padahal itu sebenarnya tetap waktu yang masih boleh kita makan di sana. Seandainya ibu bangun di waktu imsak, ibu boleh minum, boleh makan, kalau masih keburu silahkan, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan kedua? Iya. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu. Pertanyaan kedua dari Ibu Yuni. Pertama, tentang membuat anggaran sedekah di bulan Ramadan. Bagaimana jika bulan sebelumnya sudah ada dana untuk sedekah? Apakah ditahan dulu atau bagaimana? Yang kedua, jika setelah sholat fardu, waktu yang ada terbatas, lebih utama mana antara sholat sunnah ba'diyah tanpa berdoa usai sholat atau cukup berdoa saja daripada sholat sunnah dengan terburu-buru? Sholat ba'diyahnya tanpa berdoa. Sholat ba'diyah tanpa berdoa usai sholat ba'diyah tanpa berdoa usai sholat atau cukup berdoa saja daripada sholat sunnah dengan terburu-buru. Oh iya. Tadi yang pertama, Bu, sedekah ya. Iya. Anggaran pertama tentang membuat anggaran sedekah di bulan Ramadan. Bagaimana jika bulan sebelumnya sudah ada dana untuk sedekah, apakah ditahan dulu atau bagaimana? Iya. Barangkali ini yang ketiga itu sekalian ya Ustaz, Ya, karena ini waktu sudah tinggal 5 menit lagi. Ya. Mengenai sholat syuruk yang untuk wanita, apakah harus di masjid agar mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah atau boleh di rumah? Ya. Untuk pertanyaan kedua yaitu sedekah. Kalau waktunya sudah dekat dengan Ramadan ya ditahan sebentar ya nggak apa-apa, Bu. Lebih bagus nanti kita di Ramadan karena pahalanya memang pahala yang luar biasa. Sedekah di bulan Ramadan seperti zakat, nilainya seperti wajib. Tapi kalau memang sudah ada dan waktu Ramadan masih lama, maka hemat saya sebaiknya tetap dikeluarkan. Karena kita tidak tahu umur kita, Bu. Rasulullah tidak pernah menunda sedekah beliau. Bahkan pernah suatu kali beliau salat asar, begitu salam beliau langsung lompat pulang menuju rumah sampai para sahabat kaget, ketakutan, kebingungan. Ada apa nih tidak biasanya? Biasanya beliau duduk dulu berzikir, berdoa, lalu baru bergerak dari tempat sholatnya. Tapi ini tidak, begitu salam langsung. Nggak lama kemudian beliau balik. Lalu ketika ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kami sampai ketakutan? Oh, nggak apa-apa. Cuma tadi saya lihat, saya ingat masih ada satu keping emas yang belum saya bagikan. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sedekah itu kalau bisa ya segera. Karena kita tidak tahu umur kita tidak tahu juga kepemanfaatannya.
Ya, karena sedekah yang paling bagus adalah apabila jatuh ke tangan orang yang paling membutuhkan. Maka ketika kita bisa menempatkannya, itu tidak mesti di Ramadan saja. Ya, tapi kalau dekat waktunya misalnya 5 hari lagi atau ya sepekan lagi dari Ramadan, ya mau ditahan sebentar nggak apa-apa. Itu sih hanya kiat kita saja untuk menahan sedekah, tapi itu dibolehkan, tidak masalah. Tapi sebaiknya kalau yang namanya sedekah segera, karena semakin diberikan, semakin cepat diberikan, semakin baik untuk orang yang menerimanya. Lalu sholat ba'diyah. Ini sering menjadi masalah. Banyak orang yang sholat sunnahnya itu tidak mengerti. Padahal sholat sunnah ini bisa kita lakukan dengan mengurangi beberapa sunnah di dalamnya. Misalnya ibu butuh waktu. Ya, ibu butuh waktu, waktunya cuma hanya 2 menit. Maka dikurangi saja bacaan-bacaannya. Ya. Misalnya bacaan doa iftitahnya tidak dipakai. Fatihahnya dibaca agak cepat tapi benar. Ya, jangan cepat tidak benar, ini nggak boleh. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Seperti itu, cepat tapi benar. Lalu bacaan rukuknya cukup 1 kali. Tapi ketika kita sudah rukuk, ya, bentuknya sudah rukuk, baca kita subhana rabbiyal azim, bangun. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, lalu sujud. Subhana rabbiyal a'la, lalu bangun. Baca Rabbil firlinya, Rabbil firli warhamni, sujud lagi. Kita bisa lakukan itu, Ibu. 2 menit kurang, insya Allah sudah bisa menyelesaikan sholat sunnah. Dan sholatnya tetap benar. Jadi bukan sholat cepat-cepat tapi tidak khusyuk, bukan. Sholat cepat tapi benar. Ya. Kalau memang ada waktu untuk sholat sunnah, kenapa harus diganti dengan berdoa? Ya, sholat itu sudah mencakup seluruh ibadah, baik itu doa, istighfar, tasbih, ya, baca Quran dan lain sebagainya. Maka itu adalah ibadah yang paling bagus dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Jadi sholatlah ba'diyah dengan benar, tapi bisa dipercepat dengan menghilangkan beberapa kelebihan sunnahnya. Seperti bacaan yang harusnya 3 kali jadi 1 kali. Bacaan suratannya ibu nggak baca nggak apa-apa. Waladhdallin amin, ibu langsung rukuk boleh. Atau baca misalnya kul huwallahu ahad, rukuk boleh, bukan masalah ya, seperti itu. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tentang syuruk, apakah harus di rumah, apakah harus di masjid atau di rumah? Kalau saya mengambil pendapat, walaupun ada beberapa ulama yang membolehkan, tapi saya tidak, ya, karena memang ada faktor kesulitan di sini, Bu. Faktor kesulitannya tuh kita di masjid tidak keluar dari masjid dan duduk sampai waktu ya kurang lebih 1 jam lebih lah, ya. Dan ini berat dan disitulah pahala besarnya, ya. Jadi memang kalau saya mengambil pendapat yang di masjid harus di masjid dan di tempat sholatnya. Ya kalau geser sedikit-sedikit nggak masalah. Ya misalnya tadi sholatnya di depan terus agak mundur ke belakang boleh. Ya tetapi kalau sholat suruh buat saya haruslah di masjid karena kalimatnya jelas man shalla subha jama'atan. Sholat subuhnya berjamaah di masjid. Ya jadi kalau saya mengambil pendapat yang sholat subuhnya itu harus di masjid, sholat subuhnya di masjid, lalu dilanjutkan dengan zikir sampai nanti waktu syuruk dan dilakukan dengan syuruk. Dan syuruk perlu ketahui itu adalah sholat duha, bukannya sholat syuruk. Ya, syuruk hanya penamaan saja setelah sudah. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan. Maaf, masih ada 1 lagi. Oh, silakan. Waktunya aja cukup, masih cukup. Silakan. Ya, sampai ini pertanyaan tinggal 1 lagi. Iya, boleh. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin pertama Ustadz, bagaimana tips dan trik untuk memotivasi diri sendiri
agar konsisten beribadah selama bulan Ramadan agar target Ramadan tercapai? Pertanyaan dari Ibu Asih. Memotivasi diri. Memotivasi diri sendiri agar konsisten beribadah selama bulan Ramadan, Ya. agar target Ramadan bisa tercapai. Ya. Begini Bu, Ibu Asih ya, yang dimuliakan Allah. Sebenarnya kalau saya perhatikan, kebanyakan kita ini malas dalam mengisi Ramadan. Faktor pertama itu adalah dosa kita. Makanya kenapa kita disuruh untuk beristighfar yang banyak? Karena ketika hati kita penuh dengan titik hitam, maka setan itu gampang sekali duduk di dalamnya. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, qalbul mu'min qalbun abyadu fihi nur. Hatinya orang mukmin adalah hati yang putih dan di dalamnya ada cahaya. Nah, ketika kita berbuat dosa satu titik hitam, lah bayangkan kalau kita berpikir kira-kira dosa kita ini sehari ratusan apa ribuan. Kalau ratusan saja dosa kita, istighfar kita harus berapa banyak? Dan kebanyakan kita istighfarnya hanya minimal. Bahkan banyak saya di pengajian-pengajian saya tanya berapa istighfarnya sudah sehari? Ya paling berapa Ustaz? 100 belum. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi ketika kita menghapuskan dosa sebagian, yang sebagian numpuk, besok ditambah lagi. Maka ini akan menjadi pemberat dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau saya sarankan kepada Ibu, coba Ibu perbanyak istighfar. Ibu perbanyak istighfar, nanti Ibu rasakan ada dorongan untuk beribadah, ada dorongan untuk taat, ada dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena semua itu bermula dari hati. Jadi ketika kita tidak membersihkan hati kita, maka apa saja dari jalan-jalan kebaikan itu akan sulit untuk kita kerjakan. Karena ada penghalang yang memberatkan diri kita. Ya, itu yang pertama. Lalu motivasi yang kedua, ingatlah umur kita. Umur kita terbatas. Bahkan untuk umat Muhammad ini tadi sudah dikatakan umurnya hanya 60 sampai 70. Dan umur 40 itu sebenarnya adalah umur untuk kita memulai kesadaran. Nah, sekarang kita ada di umur berapa? Ibu bisa menghitung sendiri umurnya. Ya. Kita contoh baginda Rasul, beliau wafat di umur berapa tuh? Kalau pakai Hijriah 63. Tapi kalau pakai Masehiyah itu 61. Jadi kita sudah tahu ini ya batasan yang akan kita sampai padanya. Kalau kita sekarang umur 50-an, maka hanya tinggal tersisa berapa untuk mencapai 60. Maka itu akan menjadi motivasi untuk diri kita. Dan yang ketiga, motivasi kita adalah ingatlah ketika kita merasa diri kita ini banyak dosa, banyak berbuat salah, dan sedikit untuk berbuat baik, kita ingat bahwa perbekalan kita untuk kembali kepada Allah berarti sangat sedikit. Maka mulailah dengan berbekal kepada Allah untuk perbekalan kita nanti kembali kepada Allah. Dan waktunya sangat panjang. Rasulullah mengingatkan kepada sahabat beliau, ya Abu Dzar, khudizat, persiapkanlah bekal. Fa innas safara ba'id, karena perjalanannya sangat jauh. Jadi kalau kita sudah tahu bekal kita sedikit, maka itu akan menjadi motivasi kita untuk memperbanyak bekal kita. Inilah yang sering dikatakan oleh orang-orang,
sangu mati katanya ya. Kesempatan kita untuk membawa sesuatu yang banyak ketika kita setelah meninggal dunia, terutama kalau bisa kita menyiapkan amal-amal jariah tersebut. Sekian, masih ada lagi apa? Masih ini enggak? Kalau mau lagi ya monggo, silakan. Oh, waktunya sudah ini, Pak Ustadz. Ya, serah, sih bebas. Jadi langsung ditutup dengan doa saja. Ya, di doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz. Ya, terus bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal-maksimal. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada dosa-dosa. Bersihkanlah hati kami daripada penyakit hati. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki diri kami dalam setiap kondisi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau sia-siakan apa yang telah kami perbuat daripada kebaikan. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai perbuatan baik dan membenci kemaksiatan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah kualitas agama kami, karena inilah gantungan hidup kami dan harapan kami. Dan perbaikilah kondisi dunia kami, karena disinilah kehidupan sementara kami. Dan perbaikilah akhirat kami, karena di sanalah kehidupan abadi kami. Dan jadikanlah sisa umur kami ini, ya Allah, sebagai penambah dalam kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai istirahat kami daripada keburukan. Allahumma jazina ala husni ibadatik. Wa wafiqna li-istiftahi abwaab rahmatik. Ya Allah, balaslah segala kebaikan yang telah kami perbuat. Dan terimalah segala amal-amal saleh kami, ya walaupun penuh kekurangan di dalam. وسلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وقتنا سعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah iman kami dan tetapkanlah ia bersemayam di dalam hati kami. Dan janganlah Engkau cabut iman kami sampai kami menuju ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa anak keturunan kami dan dosa pasangan-pasangan kami dan dosa orang-orang yang ada di sekitar kami dan dosa saudara-saudara kami dan dosa guru-guru kami dan dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami dan dosa orang-orang yang telah kami jahati mereka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya lakukan selama melakukan pengajian ini, terutama dari sisi suara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Pada hari ini kita telah mendapatkan banyak ilmu
Jazakallah khairan katsiran Bapak Ustadz Ali atas ilmu yang telah kami terima. Semoga ilmunya barokah dan semoga kita semua bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Amin. Allahumma amin. Dan juga terima kasih pada ibu-ibu semua yang telah hadir menyimak dan mengkaji dalam Zoom ini. Karena waktu yang membatasi sehingga acara ini sampai di penghujung, maka saya selaku pembawa acara apabila ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup acara ini atau kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon ibu-ibu untuk mengambil gambar on kamera untuk dokumentasi, dan untuk hadiah penanya yang mendapatkan uang yang kami kirim lewat link aja, yaitu Ibu Kurnia, Ibu Yuni, dan Ibu Yusuf Latif. Bagi 3 ibu pemenang, mohon menghubungi atau WA di nomor 0811 260011 dengan Ibu Susi Mungkas. Kita langsung saja untuk mengambil gambar atau foto untuk dokumentasi, Mas. Mas. Seadanya aja nggak apa-apa. Enggak, ini nih kelihatan. 1, 2, 3. Ya, 1 lagi. Ibu-ibu dimohon ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu En, makasih. Ini ibu-ibu. Ije Bu Ruth, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.